Cerita kali ini datang dari sepasang couple umur 23 tahun yang udah pacaran 3 tahun dan kepengen banget untuk datang ke salah satu museum di Jakarta. Namanya kita sebut aja Agung sama Via. Di pertengahan tahun 2022 kemarin, mereka tuh bingung mau pacaran kemana. Akhirnya Via tuh lihat TikTok rekomendasi tempat ngedate bareng pacar. Terus mereka mutusin lah buat kayak museum date gitu sama Agung. Dan setelah searching-searching, mereka tuh tertarik buat ke Museum Fathahillah. Karena mereka males rame, jadi mereka tuh kesana pas weekdays hari Kamis. Sekitar jam 10 pagian, Agung tuh siap-siap karena harus jemput Via di rumah. Soalnya jarak dari rumah Via ke Museum Fathahillah tuh lumayan jauh. Nah jam 1 siang mereka sampailah di Museum Fathahillah. Agung beli tiket masuk buat 2 orang dan mulailah mereka masuk ke museum itu. Ini tuh sebenarnya pengalaman pertama Via ke museum ini. Kalau si Agung tuh udah pernah, cuma pas dia masih kecil. Dan katanya Agung dia tuh gak terlalu suka ke museum karena dia ngerasa serem gitu loh vibesnya. Akhirnya mereka berdua tuh muterin museum itu kayak bener-bener nyisirin semua ruangan yang ada di Museum Fathahillah itu. Sambil bercanda-canda dan ada momen dimana mereka tuh ngobrol serius di jendela sambil ngeliat ke arah luar. Ngeliat pemandangan sekitar kota tua gitu. Pas lagi ngobrolin hubungan mereka tuh tiba-tiba mereka tuh berantem. Karena Via ketahuan kayak lagi chat sama cowok lain tanpa sepengetahuan si Agung. Agung di situ marah banget, terus ngomong dengan nada tinggi ke Via. Pokoknya si Via tuh bener-bener dimarahin, sampai kata-kata kasar tuh juga keluar. Di situ Via cuma bisa nangis sama minta maaf aja ke Agung. Dia juga bilang, ini dia yang sering nyapa-nyapa aku juga gak pernah ngerespon-respon banget Gung. Tapi yang namanya emosi yang ngerasa dibohongin, Agung teriak, diem lo anjing. Akhirnya Via diem dan ngedengerin Agung ceramahin dia gitu. Terus karena museum juga kondisinya lagi sepi banget, jadi Agung ngerasa lebih leluasa gitu loh mau marah-marah ke Via. Sampai akhirnya pas Agung lagi emosi-emosinya banget karena Via terus-terusan ngejawabin Agung, tiba-tiba Agung tuh ngerasa ada yang nyentil kupingnya Agung. Agung langsung nengok ke belakang kan karena kaget. Terus karena gak ada siapa-siapa, Agung tuh bilang ke Via, ngapain kamu nyentil-nyentil kuping aku? Padahal ya sebenarnya Agung tuh tahu kalau mereka tuh lagi ngobrol hadap-hadapan. Sampai Via tuh ngomong ke Agung, aku kan dari tadi di depan kamu, mana mungkin sih aku nyentil kuping kamu. Karena udah mastiin ke Via dan mereka cuma berdua, akhirnya Agung tuh narik Via, ayo kita lanjutin obrolan ini di bawah aja di luar. Terus Agung jalan lah akhirnya ke bawah sama Via. Mereka turun tangga, dan pas banget lagi turun tangga terakhir, Agung tuh kesandung sampai jatuh dari tangga. Dia tuh sampai kondisinya tuh tiduran di lantai gitu Moibi. Ngeliat Agung yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab gitu, Via tuh bingung banget. Pas Via mau bantuin Agung berdiri, Agung malah marah. Terus dia tuh bilang, lo gak usah dorong-dorong gue ya, lo yang selingkuh kenapa lo yang marah. Di situ debat lah mereka. Via bilang dia gak dorong, sementara Agung juga nuduh-nuduh Via terus. Dan Agung tuh juga yakin kalau yang dorong tuh Via. Nah pas mereka lagi debat di tangga, tiba-tiba mereka berdua tuh denger suara kayak shh. Tapi pas lihat sekeliling tuh gak ada apa-apa. Akhirnya mereka berdua jalan cepat ke arah luar. Di situ tuh ada tempat duduk di dekat penjara bawah tanah. Tahu nggak? Mereka duduk di bawah pohon dan lanjutin obrolan mereka. Lagi-lagi Agung yang masih marah tuh makin marah ke Via. Dia ngerasa nggak terima kenapa Via tuh ngelakuin itu di belakang Agung. Sampai saking keselnya si Agung tuh main tangan ke Via. Dia nampar Via sampai pipi Via tuh merah banget. Via tuh di situ cuma bisa nangis-nangis. Dan karena di situ cuma ada mereka berdua, jadi gak ada yang bisa bantuin Via juga kan. Karena Via juga udah gak tahan sama Agung, akhirnya Via bilang mau ke toilet. Itu pun ditahan-tahan sama Agung, sampai tangannya Via tuh merah-merah. Tapi akhirnya Via lari dan kabur dari Agung. Via ke toilet sendiri, dia nangis-nangis di toilet sendirian. Sementara si Agung tuh masih duduk sendirian di bawah pohon itu sambil nelfonin temennya. Dia ceritain lah kejadian dia sama Via tadi. Di telepon pun Agung tuh masih membara-bara gitu emosinya. Sampai tiba-tiba Agung tuh dengar kayak ada suara bisikan. Awalnya dia dengernya tuh samar-samar. Terus dia langsung matiin lah teleponnya. Sambil nengok kanan kiri, dia merhatiin ada siapa di sekitar dia. Ternyata tuh gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya tuh jelas banget, ada sumbernya dari kirinya si Agung. Diikutin lah sama Agung, dia jalan ngikutin suara itu. Dan ternyata suaranya tuh ada di dalam ruangan. Dan pas Agung baca tulisannya tuh penjara bawah tanah. Tapi pas dia udah makin deket sama penjara itu, karena ada beberapa penjara bawah tanah,
Dia jalan lah nyoba nyari suaranya. Suaranya tuh gak jelas, kayak suara orang bisik-bisik tapi gak tahu ngomong apa. Pas dia nyoba ngedeket ke salah satu penjara, Agung tuh ngeliat di pojokan kanan ada laki-laki kepalanya botak, lagi duduk sambil nunduk di pojokan penjara itu. Berarti di dalamnya dong? Di dalamnya Moy. Mulutnya pun kayak sambil kayak komat kamit gitu. Agung tuh bukannya takut di situ, tapi malah penasaran sama laki-laki ini. Karena penjara ini juga kecil dan rendah gitu, akhirnya sambil nunduk-nunduk Agung masuk ke dalam. Terus dia tuh ngomong, Mas ngapain mas? Tapi gak dijawab sama laki-laki ini. Pas Agung makin ngedeket, tiba-tiba laki-laki ini berdiri terus teriak ke Agung, pulang. Agung kaget banget, dia langsung lari sampai jatuh-jatuh. Karena dengkulnya dia tuh ngerasa lemes banget kan. Dia lari nyari Via dan ngajak Via langsung pulang. Pas di jalan pulang, dia tuh bilang ke Via kalau dia tuh tadi ngeliat laki-laki kepala botak di dalam penjara bawah tanah dengan kondisi mukanya tuh kulitnya gak ada. Jadi kayak kelihatan tengkoraknya gitu loh Muibi. Pas ngedenger itu Via tuh takut banget dan langsung minta Agung anterin pulang ke rumah cepet-cepet. Agung pun sambil nyetir ngerasa badannya tuh berat banget, lemes sampai ngerasa gak bisa nyetir, tapi dipaksain lah sama Agung buat pulang. Akhirnya dengan susah payah dia nganterin Via pulang, terus langsung ngebut pulang ke rumahnya. Pas di jalan pulang abis nganterin Via ke rumah, Agung tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia dari jok belakang. Tapi ya dia udah gak berani macem-macem dong, apalagi buat nengok ke belakang kan. Akhirnya dia nelfonin Via lah untuk nemenin dia selama perjalanan pulang. Pas dia nelfon, diangkat. Tapi anehnya tuh yang angkat bukan Via, tapi suara laki-laki ngomong, halo. Nah kesel kan si Agung, dikira Via tuh udah terang-terangan nih sekarang selingkuhnya. Akhirnya Agung bilang, siapa lo? Ngapain lo sama Via? Terus tiba-tiba dijawab sama laki-laki ini, pulang. Ternyata suara laki-laki ini tuh sama persis sama laki-laki yang dia ketemu tadi di penjara bawah tanah. Akhirnya langsung dimatiin lah sama dia teleponnya. Pas Agung sampai rumah, dia langsung beres-beres, mandi dan pengen sholat. Tapi sebelum sholat pas dia mau ambil wudhu, dia tuh ngelewatin ruang tamu kan. Ada adeknya, terus dia nyapa adeknya, belum tidur dek. Tapi gak dijawab sama adeknya. Terus Agung lanjutlah langsung sholat di kamarnya. Pas selesai sholat, Agung tuh mikir, lah adik gue kan lagi kuliah di Malang. Akhirnya Agung lari ke ruang tamu lagi buat mastiin. Pas Agung lihat adiknya, masih ada. Terus adiknya ini ngomong, udah pulang. Tapi justru suara adiknya yang dia denger tuh persis suara sosok laki-laki yang ada di Museum Fathahillah tadi. Nah jadi sosok laki-laki yang dilihat Agung ada di pojokan penjara bawah tanah itu tuh karena bangunan itu bekas tempat eksekusi hukuman mati ribuan orang Tionghoa Muibi. Dan mungkin aja ya sosok laki-laki itu adalah salah satu korbannya. Yang ngikutin Agung sampai rumah? Iya Mui. Anjir. Tapi mungkin bisa aja karena Agung tuh juga ngeganggu mereka gitu gak sih Mui? Iya karena berisik yang tadi tuh ya. Terus ngasarin ceweknya juga kan. Iya benar-benar bisa jadi. Berat juga sih, gue ngerti banget karena emang dia ngomong kotor gitu ya, gak sopan. Walaupun ya semarah-marahnya lu, menurut gue lu tahu itu museum dan iya percaya gak percaya pasti ada penunggunya, atau bahkan penunggunya orang-orang yang memang ada arwah-arwah korban-korban di sana gitu ya. Ya gak sih? Iya Bi, karena memang Museum Fathahillah tuh di bagian penjara bawah tanahnya tempat korban-korban etnis Tionghoa dipenjarain di situ. Dan puluhan ribu orang Tionghoa emang dibantai di situ sama Belanda pada tahun 1740 lah.